Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, absen 27, kelas 10D, ingin mempresentasikan sejarah Kerajaan Kediri. Dimulai dari latar belakang munculnya Kerajaan Kediri adalah adanya pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Raja Airlangga adalah pendiri sekaligus raja terakhir dari Kerajaan Kahuripan yang pernah berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11. Raja Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu dan Jenggala. Hal ini dilakukan karena Airlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari perpecahan di antara dua putranya, Airlangga memberikan Kediri atau Panjalu pada Samarawijaya dan Jenggala atau Kahuripan kepada Mapanji. Kedua kerajaan itu dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Untuk berdirinya Kerajaan Kediri, Raja Airlangga memiliki dua putra yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk menghindari perpecahan di antara putranya, Raja Airlangga membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kediri atau Panjalu kepada Samarawijaya dan Jenggala atau Kahuripan kepada Mapanji. Kedua kerajaan itu dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Walaupun sudah dibagi kekuasaan, keduanya terus berperang karena merasa hak atau keseluruhan kekuasaan Airlangga. Singkat cerita, peperangan tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu yang dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Raja pertama dari kerajaan tersebut adalah anak dari Raja Airlangga sendiri, yaitu Sri Samarawijaya. Masa kejayaan. Kerajaan Kediri pernah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan. Yang paling terkenal adalah pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yaitu pada 1135 sampai 1159 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Panjalu atau Kediri berhasil mengambil kekuasaan Airlangga seluruhnya dengan mengalahkan Kerajaan Jenggala dan menyatukan Kediri. Kerajaan yang dipimpinnya juga sangat makmur, bahkan kekuasaan kerajaannya meluas hingga seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Garis keturunan Jayabaya juga menjadi pemimpin-pemimpin besar pada kerajaan setelahnya seperti Majapahit hingga Mataram Islam. Uniknya, Raja Jayabaya juga terkenal akan ramalan-ramalan yang terbukti di era modern saat ini. Fase kemunduran. Kerajaan Kediri mengalami fase kemunduran setelah melewati masa kejayaan dan beberapa pemimpin. Kerajaan ini tiba masa kehancurannya. Raja terakhir dari kerajaan ini adalah Sri Kertajaya atau Sri Maharaja Kertajaya yang berkuasa dari 1194 Masehi hingga penghujung masa kerajaan Kediri, yaitu 1222 Masehi. Faktor utama hancurnya kerajaan ini adalah serangan dari Kerajaan Tumapel dan Singasari.
Kondisi pada akhir kestabilan pemerintahan Sri Kertajaya yang menurun juga menjadi salah satu penyebab goyahnya kerajaan ini. Kondisi ini didorong juga salah satunya oleh penggunaan hak-hak kaum Brahmana oleh raja. Penggunaan hak tersebut dimaksudkan karena sang raja ingin disembah sebagai dewa. Lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan kepada Ken Arok. Ken Arok adalah pemimpin kerajaan dari Tumapel. Setelah penyerangan kerajaan Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok, kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan rajanya Sri Kertajaya lari entah kemana. Berakhirnya pertempuran tersebut juga mengakhiri sejarah panjang kerajaan Kediri di Nusantara. Ada beberapa bukti dari peninggalan kerajaan Kediri. Salah satunya adalah prasasti Kamulan. Yang kedua ada prasasti Sirah Keting. Yang ketiga ada prasasti Jaring. Ada juga bukti peninggalan candi-candi. Yang pertama ada Candi Panataran. Yang kedua ada Candi Tondo Wongso. Yang ketiga ada Candi Tuban. Ada juga bukti peninggalan dari kerajaan Kediri dari kitab-kitab yang ditulis. Ada kitab Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuloh. Yang kedua ada kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Yang ketiga ada kitab Krisnayana yang ditulis oleh Empu Triguna. Yang keempat ada kitab Smaradahana yang ditulis oleh Empu Darmaja. Daftar pustaka. Sumber yang saya gunakan dalam PPT ini ada dari detik.com, ada dari gramedia.com, ada kompas.com, dan ada ips.pelajar.co.id. Terima kasih sudah menyaksikan sedikit sejarah dari kerajaan Kediri. Saya tutup, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.